Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Sesungguhnya kita dalam mengiring Tuhan mempunyai kerinduan untuk mengalami kebesaran Tuhan dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi kerinduan seperti ini seringkali terhalang dengan pola pikir dalam hidup keimanan kita. Hari ini, para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, jangan biarkan hati dan pikiran kita menghalangi kuasa-Nya yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan Engkau Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja Tuhan, kami rindu kami menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai pengalaman bersama dengan Engkau, sehingga kuasa-Mu yang begitu nyata terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk dibenahi dengan firman-Mu, dan kami mampu untuk menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kuasa Tuhan itu nyata. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus pasal 3 ayat 20, demikian firman-Nya, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang kebesaran Tuhan, sesungguhnya dapat kita melihatnya dalam alam semesta dan segala isinya. Ini semua membuktikan kebesaran kuasa Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Tiada kuasa yang dapat menandingi kebesaran kuasa Yesus. Kuasa Tuhan itu nyata dan lebih besar dari segala kuasa apapun juga, dan kuasa-Nya itu kekal. Kuasa Tuhan melebihi pikiran manusia, sebab Dia mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat dilakukan manusia. Karena kuasa Tuhan, maka laut Tebrau terbelah menjadi dua. Karena kuasa Tuhan, orang buta sejak lahir menjadi celik. Apa yang kelihatannya sukar bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada satupun yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Kekasih, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan segala perkara yang besar, dan itu bukan suatu yang fantasi tetapi nyata. Kekasih Kristus, saat kita menyatakan tentang kebesaran akan kemahakuasaan Tuhan, kita harus mempercayai bahwa kuasa-Nya sanggup mengubah kehidupan kita, dan itu nyata. Tuhan dapat mengubah yang miskin menjadi kaya. Mereka yang rendah akan Tuhan tinggikan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, janganlah merasa cemas, sebab kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kalaupun saat ini kita diperhadapkan dengan masalah atau tantangan, janganlah kita mudah menyerah. Percayalah bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Nya itu jauh lebih besar dari apapun yang kita alami. Yesus pasti akan selalu menolong kita, sebesar apapun persoalan yang terjadi. Jangan takut, jangan cemas, karena bersama Yesus pasti ada kemenangan. Jika hari ini kita berada dalam persoalan, marilah kita berharap kepada kuasa Tuhan saja. Ingatlah selalu akan ada kebesaran kuasa Tuhan secara nyata, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, bahkan sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan doakan. Kuasa Tuhan juga dapat mengubah kegagalan menjadi sebuah kemenangan, dan ini juga nyata. Ketika kita mengalami kegagalan, janganlah kita mudah putus asa, karena kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk meraih keberhasilan. Supaya kuasa Tuhan bekerja, maka kita harus selalu percaya, jangan pernah bimbang. Keraguan dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selain itu, kita harus senantiasa mengizinkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Jangan mengandalkan kehebatan diri sendiri, sebab kemampuan kita terbatas. Namun apapun yang terjadi, percayalah bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan kuasa-Nya tidak dibatasi oleh apapun juga.
Saat kita mengalami kesulitan, marilah kita belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Andalkanlah Tuhan. Pada saat kita menjalani hidup bersama kuasa Tuhan, percayalah bahwa pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang karena kuasa Tuhan itu nyata. Seringkali dalam kelemahan dan keterbatasanlah kita justru merasakan betapa besar kuasa Tuhan. Hal itu tidak akan bisa kita rasakan secara nyata ketika kita berada dalam situasi yang super nyaman dengan tidak ada masalah. Selain itu, Tuhan pun bisa memakai segala kelemahan kita untuk pekerjaan besar. Jika melihat dari banyak tokoh Alkitab, kita akan segera tahu bahwa Tuhan tidak memakai orang-orang yang pintar, tetapi seringkali Tuhan justru memakai orang yang bodoh bagi dunia. Di tangan Tuhan, orang-orang biasa yang penuh kelemahan ini diubahkan menjadi sosok luar biasa yang pengaruhnya masih kita rasakan hingga hari ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 25 mengatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 27 sampai 28 mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti. Tuhan suka memakai orang-orang yang bodoh dan lemah bagi dunia, karena di sanalah kuasa Allah akan dirasakan sangat nyata. Karenanya kita tidak perlu malu terhadap kelemahan kita. Sebaliknya, kita juga tidak boleh bermegah dengan kelebihan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan kelemahan kita, bukan bertujuan untuk menyakiti kita, tetapi justru agar kuasanya nyata pada diri kita. Semua kelemahan ini seringkali menjadi faktor penghambat utama untuk maju. Mari kita atasi kelemahan yang ada pada kita. Percaya, itu pasti dapat kita perbaiki. Jangan rendah diri terhadap keterbatasan kita. Dan janganlah terus membiarkan diri kita tenggelam di dalam kelemahan sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Memang kita punya keterbatasan. Ingat, kita harus menyadari bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Dan Tuhanlah yang memampukan segalanya. Bukan karena kuat dan hebatnya diri kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tercatat dalam 1 Korintus 1 ayat 31. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan lewat renungan hari ini. Sungguh sangat memberkati kerohanian kami dan membuat iman percaya kami semakin kuat. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar kami tahu bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, tetapi menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mengalami Engkau, di mana janji-janji Tuhan selalu dan senantiasa digenapi dalam kehidupan kami, di mana pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, pimpin kami setelah kami menerima semuanya itu. Biarlah kami juga menjadi alat Tuhan yang mampu mewartakan bahwa Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang luar biasa itu nyata dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Apapun persoalan dan masalah yang ada, Tuhan senantiasa berperkara dan mampu memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi keyakinan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa